Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Farli Satar dari kelas 1043. Hari ini saya akan bercerita tentang hikayat Ibnu Hasan Syahdan. Jadi zaman dahulu kala ada seorang kaya hartawan bernama Syekh Hasan. Orang ini mempunyai banyak harta, terkenal di setiap segi negeri, merupakan orang yang terkaya, dan juga bertempat tinggal di negeri Baghdad yang tersohor kemana-mana sebagai kota yang paling ramai saat itu. Syekh Hasan ini sangat bijaksana. Dia mengasihi fakir miskin, menyayangi orang yang berkurang, menasihati yang berpikiran sempit, mengingatkan orang-orang yang bodoh, mengajari ilmu yang baik walaupun harus mengeluarkan biaya berupa mau pakaian ataupun uang. Dan oleh karena itu dia mempunyai banyak pengikut. Syekh Hasan, saudagar yang kaya raya ini mempunyai seorang anak lelaki yang tampan, pendiam, dan baik budinya. Anaknya ini berusia sekitar 7 tahun dan dinamai Ibnu Hasan. Ibnu Hasan ini adalah orang yang sangat lucu. Semua orang senang melihatnya, apalagi orang tuanya. Namun demikian dengan itu, anak itu tidak pernah sombong, tenang, walaupun hidupnya dimanjakan, tidak kekurangan sandang. Namun Ibnu Hasan tidak suka bersolek, dan karena itu kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ayahnya berpikir, alangkah salahnya aku menyayangi anakku di luar batas tanpa pertimbangan. Bagaimana kalau akhirnya dimurkai Allah yang sangat agung? Aku pasti durhaka, tidak dapat mendidik anak mengkaji ilmu yang bermanfaat. Dengan pemikirannya itu, dia lalu memanggil putranya. Dia mengusap-ngusap putranya sambil bernasihati bahwa ia harus mengkaji katanya. Katanya, sekarang saatnya anakku, sebenarnya aku khawatir, tapi pergilah ke Mesir dan cari jalan menuju keutamaan. Ibnu Hasan yang baik menjawab, ayah, jangan pernah ragu-ragu. Jangankan menuju kemuliaan, jalan kematian pun hamba jalani semua kehendak orang tua. Akan hamba turuti, tidak akan pernah kutolak. Siang malam hanya perintah ayah dan ibu yang hamba nanti. Singkat cerita, Ibnu Hasan yang akan berangkat ke pesantren harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Hatinya yang sangat sedih, bahkan ibunya tidak mampu menahan tangisannya. Demikian, Ibnu Hasan harus berpisah dengan orang tuanya walaupun masih kecil dan belum cukup usia. Kelak apabila Anda sudah sampai ke tempat merantau, pandai-pandailah menjaga diri, karena engkau jauh dari orang tua. Harus tahu ilmunya hidup, jangan keras kepala, angkuh dan menyombongkan diri, ataupun merasa lebih dari yang lain. Merasa diri orang kaya lalu menghina sesama. Kalau begitu perbuatanmu, hidupmu tidak akan tenang karena dimusuhi semua orang. Tidak akan ada yang mau menolong, kalau celaka tidak akan diperhatikan. Berada di rantau, orang kalau judes akan mendapat kesusahan. Hati-hatilah menjaga diri, jangan anggap enteng segala hal. Apa yang ibu katakan akan selalu kuingat dan kucatat dalam hati. Doakan aku agar selamat, semoga sampai menempuh jalan yang salah. Jangan sampai menempuh jalan yang salah. Pesan ibu akan aku perhatikan siang dan malam. Singkat cerita, Ibnu Hasan pun berangkat dikawal dua pengasuhnya sejak kecil, Mairin dan Mairun. Mereka berjalan kaki dan sampailah di pusat kota Mesir. Pada suatu hari, pada siang hari, Ibnu Hasan sedang berjalan dan bertemu dengan seseorang bernama Saleh yang baru pulang dari sekolah. Ibnu Hasan menyapa, Anda pulang dari mana? Saleh pun menjawab dengan sopan, saya pulang dari sekolah. Ibnu Hasan bertanya lagi, sekolah itu apa? Coba jelaskan padaku. Sekolah itu tempatnya ilmu, tempatnya belajar berhitung, menulis, membaca, dan belajar tata krama, dan juga harus sesuai dengan urutan, dengan aturan. Begitu Ibnu Hasan mendengar penjelasan tersebut, betapa girang hatinya dan segera pulang menghadapi sang kiai serta meminta izin untuk belajar ke sekolah guna untuk mencari ilmu. Sekarang katakan padaku apa yang sebenarnya kau harapkan, tanya kiai.
Dia berkata demikian bertujuan untuk menguji si murid apakah betul ingin mencari ilmu atau hanya beralasan supaya mendapat pujian dari yang lain. Ibnu Hasan menunduk menjawab agak malu. Hamba sebenarnya ingin menjelaskan mengapa hamba berusaha sesusah payah tanpa mengenal lelah mencari ilmu. Memang sangat orang begitu karena ayahku kaya raya, tidak pernah kekurangan uang. Namun pendapat hamba tidak demikian. Akan sangat memalukan seandainya ayah sudah tiada, semua harta jatuh ke tanganku, sementara hamba tidak mampu mengelolanya dengan baik. Disitulah hamba akan terlihat semakin bodoh. Pangkat anak pun begitu pula maupun tidak boleh melebihi orang tuanya. Paling tidak harus sama dengan orang tuanya. Maka yakinlah sang kiai dengan keinginan muridnya itu dan mengizinkannya mencari ilmu di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Itu akhir cerita dari Hikayat Ibnu Hasan Syahdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.